Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama mari kita manjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan berbagai ibadah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan tausiah tentang pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Umar bin Al-Khattab dan dipesankan, kalau kamu ketemu dengan pemuda tersebut maka mintalah doa, mohonlah supaya didoakan, karena sesungguhnya doa dia adalah doa yang makbul. Lalu ditanya siapa pemuda itu, lalu dijawab oleh Rasulullah, dia adalah Uwais Al-Qarni. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, siapa Uwais Al-Qarni? Seorang yang disebut oleh Rasulullah menjadi sosok yang makbul di dalam berdoa. Ternyata dia adalah orang biasa, orang yang hidup dalam kemiskinan bersama ibunya. Ayahnya sudah lama meninggalkan dia ketika Uwais masih kecil. Kesetiaan kepada ibunya untuk terus berbakti dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Dia bukan pemuda yang hidup dengan bergelimang harta. Dia bukan pemuda yang hidup dengan kecukupan harta benda, tetapi dia adalah pemuda miskin dari keluarga yang tidak mampu, tetapi giat untuk terus bekerja, terus berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi dirinya, ibunya, dan keluarganya. Usaha yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni mengembala ternak kambing-kambing milik orang-orang kaya yang ada di daerahnya. Upah yang dia dapatkan dia gunakan untuk mencukupi kehidupannya. Maka itu dilakukan terus-menerus sambil setiap hari dia membuktikan bahwa dia adalah pemuda yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu Uwais Al-Qarni adalah seorang yang buta. Dia tidak mampu beraktivitas sendiri karena ternyata ibunya adalah seorang yang lumpuh. Tetapi di sela-sela kehidupan Uwais Al-Qarni di dalam bekerja, dia berusaha untuk terus membuktikan bahwa dia adalah anak yang berbakti. Suatu malam ibunya memanggil Uwais Al-Qarni. "Wahai anakku," kata ibu Uwais Al-Qarni. Ibu merasa bahwa usia ibu sudah tidak lama lagi. Ibu merasakan bahwa tidak akan lama lagi ibu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keinginan ibu yang saya berharap engkau mengabulkannya, yang saya berharap engkau bisa memenuhinya. Apa itu? Kata Uwais Al-Qarni. Ibunya melanjutkan, "Saya ingin sekali untuk ziarah Makkah. Ingin sekali saya melaksanakan ibadah haji, bertawaf di Ka'bah, lalu berdoa di sana." Termenunglah Uwais Al-Qarni.
Sungguh permintaan ibunya ini bukan keinginan yang mudah untuk diwujudkan, tetapi kesungguhan yang dia lakukan di dalam memenuhi keinginan ibunya itu menggetarkan dirinya untuk terus berpikir, terus berupaya apa yang dapat dia lakukan supaya keinginan ibunya itu dapat terpenuhi. Maka beberapa saat dia berpikir, merenung, hingga akhirnya dia memutuskan untuk membeli seekor lembu. Dia beli seekor lembu yang kecil, dia pelihara lembu itu dengan baik, dan dia gendong lembu itu setiap hari naik ke bukit, turun naik lagi, terus menerus sampai berbulan-bulan, hingga akhirnya otot yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni menjadi otot yang kuat, tidak hanya mengangkat beban-beban yang ringan, tetapi beban berat pun dia lakukan. Apa yang dia lakukan itu ternyata dipandang hina oleh sebagian orang. Banyak cacian, banyak makian, bahkan fitnah silih berganti datang kepada Uwais Al-Qarni. Ada yang mengatakan, tuh lihat Uwais Al-Qarni, seorang miskin yang sekarang sudah menuju seperti orang gila. Dia tahu binatang tetapi dia gendong binatang itu setiap hari. Tetapi semua yang menimpa kepada Uwais Al-Qarni itu dia tidak dengarkan, dia abaikan, karena sungguhnya tujuannya adalah bagaimana dia memiliki kekuatan yang sangat baik, yang sangat prima, sehingga dia bisa menggendong ibunya untuk menghantarkan menuju ke kota Mekah. Jemaah yang dirahmati Allah, ini kesungguhan yang luar biasa, ini bakti yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Uwais Al-Qarni. Maka dari kebaktian itu, dari keinginan dia untuk mewujudkan mimpi ibunya tersebut, dia bertekad menguatkan hatinya untuk benar-benar mengajak ibu yang dia sayanginya itu bisa melaksanakan ibadah haji. Maka ketika musim haji tiba, dia bersemangat berangkat bersama ibunya untuk menuju kota Makkah. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam kota Mekah ketika melaksanakan tawaf, digendonglah ibunya dengan kuat, diajak berkeliling Ka'bah. Di situ dia berdoa, ya Allah, ampunilah ibuku, masukkanlah dia ke dalam surga. Terdengar doa itu oleh ibu Uwais Al-Qarni. Lalu ditegurlah Uwais Al-Qarni, wahai Uwais Al-Qarni, kenapa engkau berdoa untukku tetapi tidak berdoa untukmu? Maka dijawab oleh Uwais Al-Qarni, wahai ibu, saya berdoa supaya Allah mengampuni dosa-dosa ibu dengan harapan ibu dimasukkan ke dalam surga, dan saya berharap masuk di dalam surga dengan keridhaan ibu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah sekelumit dari kisah Uwais Al-Qarni, sosok pemuda yang benar-benar taat, berbakti kepada kedua orang tuanya, mempertaruhkan segala yang dia miliki. Maka apa yang dilakukan itu sungguhnya juga sudah dipesankan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23 sampai 25. Di ayat 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di ayat itu jelas Allah memerintahkan supaya manusia menyembah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Lalu di situ disandingkan setelah ibadah kepada Allah, wabil walidaini ihsana, ada perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka sesungguhnya setiap insan memiliki orang tua yang harus dihormati. Dan ayat ini bukan ayat
untuk anak-anak, bukan ayat untuk para remaja, tetapi sungguhnya ayat ini adalah untuk kita semua para manusia. Siapa saja dia, baik anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, profesi apapun dia, sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai ustadz, apapun profesinya, maka sungguhnya dia punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang dia raih saat ini itu adalah bagian dari campur tangan orang tua. Dia lahir ke dunia ini tidak akan mungkin ketika tanpa kedua orang tuanya. Maka orang tua menjadi bagian dari sosok yang menghantarkan setiap insan untuk berada di dunia ini. Maka perintahnya adalah wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bagaimana Al-Quran menerangkan hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang berbakti. Di ayat 23 sampai 25, di situ setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, bukti bahwa kita itu berbuat baik kepada kedua orang tua adalah jangan pernah berkata ah. Di dalam tafsir disebutkan larangan berkata ah adalah larangan bagi setiap orang untuk berkata buruk, menolak permohonan, permintaan kedua orang tua. Maka disebutkan fala taqul lahuma uff, dan janganlah kepada kedua orang tua kalian berkata dengan perkataan ah atau perkataan buruk yang menyakitkan keduanya. Lalu yang kedua, dipesankan juga sebagai bukti kita berbakti kepada orang tua, wala tanharhuma, jangan pernah sekali-kali kita membentak kedua orang tua kita. Jangan pernah sekali-kali kita berkata keras yang perkataan itu bisa menyakitkan kedua orang tua kita. Saat ini kita berada di zaman di mana seorang anak sudah banyak yang berani kepada kedua orang tua. Saat ini kita berada di zaman di mana anak yang harusnya berbakti kepada kedua orang tua tetapi dia durhaka. Di saat ini kita berada di zaman di mana anak yang seharusnya tunduk patuh kepada kedua orang tua ternyata dia menjadi anak yang berani. Bahkan kita sama-sama menyaksikan baik di televisi maupun di berita-berita media sosial, banyak anak yang rela membunuh orang tuanya, memarahi orang tuanya karena tidak memenuhi keinginannya. Padahal jelas di dalam Al-Quran disebutkan wala tanharhuma, kita dilarang untuk membentak kedua orang tua. Lalu yang ketiga sebagai bukti bahwa kita Anda berbakti kepada kedua orang tua adalah wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada mereka berdua qaulan karima, dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang menyenangkan, dengan perkataan yang membahagiakan. Perkataan yang baik akan menghadirkan kebaikan bagi orang yang mengatakan. Seorang ibu, seorang ayah ataupun orang tua yang menemukan anaknya dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka akan muncul rasa kasih sayang berlebih kepada dirinya. Padahal ketika orang tua itu sudah melebihkan kasih sayang, memberikan kerelaan kepada anak, maka sungguhnya akan terbuka jalan kebaikan bagi anak tersebut. Maka di dalam hadis pula diingatkan, sesungguhnya kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan orang tua, dan ridho Allah itu tergantung kepada keridhoan orang tua. Maka kalau kita mau belajar untuk bagaimana kita bersikap baik kepada kedua orang tua dengan perkataan yang indah, perkataan yang membahagiakan, sesungguhnya dari situ kita akan membuka
keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, bukti bahwa kita menjadi orang yang berbakti adalah kita harus senantiasa menundukkan, bertawaduk di hadapan kedua orang tua kita. Tidak menganggap diri kita itu menjadi orang yang tinggi. Tidak menganggap diri kita itu menjadi orang yang lebih hebat dari kedua orang tua kita. Dengan profesi apapun, ketika kita di hadapan orang tua kita, maka sungguhnya kita adalah anak dari mereka. Maka kita harus benar-benar menundukkan diri kita di hadapan mereka. Jangan merasa tinggi, jangan merasa hebat, jangan merasa melebihi orang tua kita. Maka bersikap untuk tunduk, bertawaduk di hadapan orang tua, membuktikan bahwa kita adalah orang yang mentaati mereka atau berbakti kepada mereka. Dan yang terakhir disebutkan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada orang tua adalah kita harus senantiasa mendoakan kepada orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup bersama kita ataupun orang tua kita yang sudah menghadap kepada Allah. Bukti cinta kita kepada kedua orang tua kita, bukti bakti kita, bukti ketaatan kita kepada orang tua kita adalah dengan senantiasa mendoakan mereka. Rabbighfirli, kita memohon ampun kepada kita, dan kita memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita. Dalam doa-doa yang senantiasa kita baca dalam doa kita, senantiasa kita lantunkan di akhir-akhir setelah selesai sholat kita mendoakan kepada kedua orang tua kita. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku, mengasihiku, mendidikku ketika aku masih kecil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita belajar dari Quran surat Al-Isra ayat 25 sampai ayat 23 sampai 25, maka sungguhnya di situ kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan ketika kita bisa menjadi manusia atau anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, maka sungguhnya limpahan rahmat dan ridha Allah itu juga akan diberikan kepada diri kita. Sebagaimana kisah di awal tadi yang kami sebutkan, Uwais Al-Qarni, dengan baktinya kepada kedua orang tua, maka Rasulullah menyebutnya menjadi manusia yang makbul doanya. Dan para sahabat diminta ketika ketemu dengan Uwais Al-Qarni untuk didoakan. Manusia biasa, bukan orang-orang yang berada di kalangan bersama Rasulullah, bahkan dia tidak belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa di dalam doanya, karena sesungguhnya dia adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia diridhoi oleh orang tuanya, dan atas itulah Allah ridho. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.